Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Dan Wifi terputus. gocok kau. Assalamualaikum, gua Fadar Gadgetok. Kalau misalkan kalian masih pakai jam konvensional yang gunanya cuma lihat jam doang, terus juga menang meluk dan branding doang, udah saatnya lah untuk switch ke jam yang lebih canggih atau smartwatch. Karena kalau kita lihat smartwatch sekarang itu punya desain yang cakep banget, udah mirip-mirip banget dengan jam konvensional, terus juga fiturnya banyak, dan di Honor Magic Watch 2 ini ada fitur yang cuma dipunyai oleh jam tangan ini doang. Apa aja? Yuk langsung aja kita obrolin bareng-bareng setelah yang satu ini. Buat yang masih asing dengan Honor, Honor masih satu perusahaan dengan Huawei yang kita semua tahu punya produk berspesifikasi tinggi dan berkualitas. Dan Honor biasanya bikin produk yang tetap punya spesifikasi tinggi tapi dijual dengan harga yang lebih murah, termasuk Honor Magic Watch 2 ini. Di harga 2.499.000 doang, gua dibuat kaget coy. Smartwatch keren ini bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan brand kompetitor. Magic Watch 2 ini pakai bahan stainless steel di bagian samping dan di bagian bawahnya masih pakai plastik. Varian yang gue pakai ini pakai strap dari rubber yang lebih enak dipakai untuk olahraga, dan kalau mau kelihatan lebih premium lagi, bisa pakai varian Flex Brown yang punya strap dari bahan kulit sintetis. Kalau gue sih lebih prefer ke bahan rubber ya, soalnya kalau bahan rubber tuh lebih enak dipakai untuk olahraga, dan misalkan kalau pakai di acara formal kayak kondangan gitu, ya smartwatch ini masih ganteng-ganteng aja. Terus juga di harga 2 jutaan doang, smartwatch ini punya diameter 46 mm yang termasuk gede dan termasuk murah loh kalau kita compare dengan kompetitor. Ada sih varian 42 mm yang lebih kecil tapi punya battery life yang lebih pendek. Varian 46 mm ini diklaim bisa bertahan 2 minggu, sedangkan varian 42 mm cuma 1 minggu. Pas gua pakai sih smartwatch ini bisa bertahan sekitar 10 hari, nggak sampai 14 hari ya. Tapi dengan catatan semua fiturnya tuh gua aktifin dan heart rate-nya gua aktifin terus. Emang harinya tuh mendeteksi, kayaknya setiap detik mendeteksi deh. Jadi kalau misalkan ada beberapa fitur yang nggak kita aktifkan dan heart rate-nya kita buat per hari doang atau beberapa jam, gue yakin bisa ya sampai 14 hari. Mungkin. Smartwatch ini juga unggul dalam pemberian buttonnya ya. Soalnya biasanya kan smartwatch cuma kasih satu button doang. Nah ini punya 2 button coy. Fungsi atas sebagai tombol power, buka menu, atau balik lagi ke page awal. Sedangkan yang bawah, mantap nih, bisa kita kustomisasi sesuai selera. Kalau gua sih pakai untuk fitur pengukur oksigen dalam darah, tapi lebih lengkapnya bakal gua jelasin lebih lengkap nanti ya. Sekarang kita bahas layar ya. Setelah pakai smartwatch ini kurang lebih 2 minggu, gua impress banget dengan kualitas layarnya. Gua udah pernah pakai Samsung Active Watch 2 yang punya harga 2 kali lipat dari smartwatch ini, dan gua rasa kualitas layarnya setara coy. Warnanya gonjreng, khas AMOLED, detailnya tajam, dan tingkat brightness-nya tinggi. Udah gue pakai di bawah sinar matahari yang terik pun, overall masih kelihatan dengan jelas layarnya. Pokoknya layarnya mantap banget. Yang gak gue suka dari LED desainnya tuh cuma satu, ada angka yang mengelilingi jam ini aja. Misalkan aja dibuat polos, pasti kelihatan lebih elegan. Gimana pun juga, Honor Magic Watch 2 berasa cakep banget di tangan. Dan ukuran 46 mm berasa pas di tangan gue yang gede. Kalau tangan kalian lebih kecil atau mau cari untuk cewek, mendingan ambil yang ukuran 42 mm biar berasa lebih pas di tangan kalian. UI dari smartwatch ini juga cakep banget. Ada banyak pilihan watch face yang kita bisa download dari aplikasi bawaan. Dan gue lebih suka yang ini, karena tampilannya lengkap dan masih kelihatan keren. Ganti watch face juga bisa di aplikasi atau jamnya itu sendiri, karena prosesnya cepet loh. Mungkin karena efek dari SoC Kirin A1 kali ya. Performanya lebih ngebut dibandingkan smartwatch kompetitor di harga yang serupa. Gua coba swipe sih masih ada patah-patah sedikit, tapi ini masih terbilang ngebut kok untuk ukuran smartwatch. UI-nya bukan cuma cakep sih, tapi simpel banget dan mudah dimengerti. Tinggal swipe kanan kiri aja untuk dapetin info heart rate, stress level, weather, musik control, dan lain-lain. Kalau di mode utamanya lebih lengkap lagi. Kita bisa pilih jenis workout yang tersedia, ada banyak banget sih, tapi kok gua nggak nemu untuk sepatu roda ya? Oke lah, masih bisa diterima karena emang jarang banget orang main sepatu roda. Terus di bagian bawah ada SpO2 nih.
Gunanya untuk ukur kadar oksigen dalam darah kita. Proses measuringnya termasuk cepat ya, sekitar 15 detik doang. Buat yang belum tahu fungsinya itu apa, fungsinya itu untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita atau dalam darah kita. Jadi misalkan persentasenya menunjukkan di angka 100 atau 90%. Itu berarti kadar oksigen dalam darah kita tuh masih cukup dan masih optimal untuk dipakai aktivitas tinggi. Dan kalau misalkan persentasenya nunjukin di bawah 89%, mendingan disaranin untuk istirahat atau jangan olahraga atau jangan aktivitas yang tinggi dulu karena bisa bahaya buat tubuh kita. Terus juga stress level. Gua nggak tahu algoritmanya gimana si jam ini bisa dapetin stress level, tapi pas gua cek hasilnya lumayan akurat loh. Gua emang jarang banget stres, tapi pas gua lagi stres karena lahan lapar dan banyak kerjaan, persentasenya jadi lebih tinggi. Kalau misalkan kalian tipe pekerja kantoran yang banyak tekanan dan mungkin punya tingkat stres yang tinggi, smartwatch ini juga nyediain fitur breathing exercise yang bisa bantu nurunin tingkat stres di pikiran kita. Tapi kalau misalkan masih stres karena banyak utang atau nggak ada duit, ya itu beda cerita lagi ya. Ada juga fitur female cycle tracker yang bisa track siklus haid untuk cewek. Ya karena gua laki, jelas gua nggak pakai fitur itu dan gua nggak bisa ceritain karena ya masa gua mens coy, jadi gua kurang tahu fiturnya selengkap apa, sedetail apa, dan seakurat apa. Tapi kalian bisa langsung cek ke websitenya Honor, mungkin di situ ada info lebih detail, atau buat yang cewek bisa deh beli dan komen di bawah gimana fitur ini karena ya kita semua batangan. jadi kami nggak bisa ceritain untuk fitur itu. Terus juga ada fitur basic kayak sleep tracker. Setelah gua coba sih akurat banget, nggak kayak smartwatch lain yang pernah gua coba. Waktu itu pernah gua coba cuman rebahan doang di malam hari, tapi gua nggak tidur tuh, dan mereka pikir kalau gua tidur. Dan sedangkan di smartwatch ini pas gua rebahan doang sejam nggak bisa tidur, mereka tetap pikir oh gua nggak tidur. Jadi menurut gua sih sleep trackernya tuh benar-benar pas gua tidur, pas gua bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, dan itu semuanya pas kalau gua cek ya. Terus juga untuk heart rate dan step trackernya juga akurat karena smartwatch ini punya dual GPS. Tapi sayangnya penghitung kalorinya menurut eksperimen gue sih nggak akurat karena cuma ngitung kalori berdasarkan step, heart rate, dan kalau kita buka menu workout aja. Tapi sisi baiknya, smartwatch ini kasih built-in speaker dan mic. Jadi kita bisa jawab telepon langsung dari smartwatch dan langsung ngomong aja dari smartwatchnya. Nggak perlu buka HP lagi. Coba aja kalau kita bisa angkat telepon dari WhatsApp juga. Karena kalau gua tes sih dari WhatsApp itu nggak bisa keangkat dari si smartwatch ini. Cuma bisa telepon dari provider atau SIM card kita itu aja. Dan ya sekarang kita udah jarang kan teleponan dari situ. Dan biasanya kita lebih sering teleponan di WhatsApp. Jadi sayang banget sih. Mungkin nanti setelah ada update software bisa kemungkinan kejadian. Tapi ya gua nggak tahu. Semua itu bisa kejadian karena smartwatch ini punya speaker. Kita bisa langsung dengerin musik dari speaker smartwatch ini juga loh. Caranya kita harus punya file lagu dulu nih. Terus transfer ke smartwatchnya. Prosesnya termasuk cepet kok. Cuma sekitar 15 detik doang. Dan lagunya bisa langsung diputar. Untuk hasil suara sendiri sih terhitung bagus lah untuk ukuran smartwatch. Nah ada fitur favorit gua nih, yaitu Find Phone. Fitur ini guna banget buat gua yang sering banget lupa naruh HP. Jadi tinggal pakai fitur ini aja dan mudah banget nyari HP gua. Ringtone-nya juga anti mainstream, kayak gini nih. I'm here. I'm here. Sekarang kita bahas UI dari Huawei Health. Yes, bukan Honor Health, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga masih satu induk perusahaan. Gua sih suka sama UI-nya. Simple, clean banget, dan mudah dimengerti. Gua juga ngerasa nggak ada bug dan semua fitur berjalan dengan baik. Yang gua keluhkan tuh cuma satu, kita harus download apps-nya itu dari Huawei App Gallery. Ada sih di Play Store, tapi pas gua coba install, udah berhasil diinstal dan aplikasinya itu minta untuk diupdate. Sedangkan di Play Store itu udah versi terupdate. Udah gua akalin juga download APK-nya dari Google, tapi masih aja bandel. Jadi caranya kita harus download Huawei App Gallery dulu, buat ID, terus download dulu Huawei Health. Udah bisa semua, udah langsung jalan dengan lancar. Terus juga kita harus wajib download Huawei Core. Nah, jadi ada 3 aplikasi nih. Huawei App Gallery, Huawei Health, Huawei Core. Nah, yang Huawei App Gallery ini bisa kita hapus, sedangkan yang Health dan Core ini jangan. Soalnya ada beberapa fitur yang harus disinkronisasikan dengan 2 aplikasi ini. Apakah deal breaker? Enggak juga, karena 2 aplikasi ini gua tes nggak bikin baterai boros baterai, bikin HP boros baterai, dan juga 2 aplikasi ini nggak bikin HP nge-lag, jadi aman-aman aja. Ya cuman masalahnya tuh ribet di awal aja sih. Sedangkan kalau misalkan kalian udah download, udah bisa berjalan dengan lancar sih ya aman-aman aja. Terus gua juga ada keluhan di vibration motornya. Jadi gua tuh adalah seorang yang suka tidur dengan menggunakan jam tangan karena gua ada kebiasaan dari dulu, dan smartwatch atau smartband yang gua pakai dari dulu tuh gua gunain untuk alarm. Sedangkan vibration motornya menurut gua sih nggak kenceng-kenceng banget ya. Jadi
malah getarannya tuh nggak bisa bangunin pas gua tidur. Jadi ya mungkin gua terlalu kebo kali ya, tidur gua terlalu nyenyak jadi nggak bisa kebangun. Kalau misalkan vibrasi motornya dibuat lebih kuat lagi, gua rasa lebih gimana ya, lebih bakal berguna untuk dipakai untuk alarm gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita coba nih bangun dengan alarm HP kita yang keras, terkadang kita bangun tuh langsung pusing atau langsung kesel. Sedangkan dibangunkan dengan getaran jam, itu menurut gua lebih relax dan lebih enak aja pas bangun. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan yuk. Worth it gak sih Honor Magic Watch 2 ini dibanderol dengan harga 2.499.000? Menurut gua sih worth it banget. Di harga segitu kalian bisa dapetin smartwatch 46mm, layar AMOLED yang bagus banget, fiturnya banyak dan ada fitur khusus kayak SpO2 dan female cycle tracker. Ada juga built-in speaker dan mic untuk teleponan atau denger lagu. Di harga 2 jutaan aja udah punya fitur sebanyak itu, menurut gua udah gila banget. Kalau misalkan ada yang mau dikeluhkan sih cuman baterai life-nya ya. Gua termasuk puas banget dengan baterai life-nya, tapi kompetitor ada yang ngasih sampai ya 24 hari, 1 bulan, itu udah overkill banget. Jadi mungkin itu sih yang bisa jadi deal breaker buat kalian, dan menurut gua sih udah puas banget. Nah, kalau misalkan budget kalian gak sampai segitu, cuman ada 1,2 jutaan aja, kalian bisa lirik Honor Magic Watch generasi pertama dengan diameter 42mm dan layar AMOLED juga. Si diet pakai sekitar 1 mingguan dan overall user experience-nya mirip. Fitur yang paling berasa dipangkas sih cuma built-in speaker dan mic-nya aja. Sisanya worth it banget di harga segitu. Malah nggak ada lawan sih menurut gua di budget segitu. Masih kemahalan. Tenang, ada Honor Band 5 di harga 300 ribuan doang. Pakai layar AMOLED juga, baterainya bertahan sampai 12 hari, dan fiturnya banyak. Gokil banget kan? Di budget segitu kayaknya nggak ada lawan juga deh. Buat kalian yang mau beli, tinggal langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah, karena gua udah cariin lapak yang paling trusted buat kalian beli. Dan mungkin segitu aja obrolan kita kali ini tentang smartwatch atau smartband. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin berganti dari smartwatch dari jam konvensional ke smartwatch yang lebih canggih kayak ini. Like kalau suka video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, atau saran untuk video berikutnya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, karena di channel ini nggak melulu review gadget, tapi ada juga tips dan trik menarik seputar gadget menarik tentunya. Gua Farid, bye.